Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan selamat datang di ASOGI. Apa saja aku tanya Himpunan Onkologi Ginekologi Indonesia. ASOGI merupakan webinar online series yang diselenggarakan oleh HOGI dan menjadi wadah diskusi seputar permasalahan dan kasus-kasus terkait onkologi ginekologi. Alhamdulillah sore ini ASOGI sudah memasuki serinya yang ke-85 dan tetap bersama saya Dr. Khairunisa sebagai host yang akan menemani sore Anda berbincang-bincang bersama ASOGI. Dan kami ucapkan terima kasih banyak kepada rekan sejawat dokter, SPOG, ginekolog, onkologi, serta para guru besar yang telah meluangkan waktunya untuk join mengikuti ASOGI secara rutin dari minggu ke minggunya. Dan kurang lebih selama 60 menit ke depan, kita akan sama-sama mendiskusikan satu topik tentunya bersama narasumber yang sudah pakar di bidangnya. Namun sebelum kita memulai diskusi kita pada sore hari ini, izinkan saya memperkenalkan terlebih dahulu kedua orang narasumber dan juga moderator yang telah berkenan hadir di tengah-tengah kita. Yang pertama yaitu Dr. Iputu Agus Suwarta, spesialis obstetrik ginekologi, subspesialis onkologi. Beliau merupakan konsultan onkologi ginekologi dari Rumah Sakit Dr. Muhammad Suwandi, Surabaya. Selamat sore, Dr. Putu. Selamat sore, selamat sore. Baik, untuk narasumber kita yang kedua yaitu Dr. Adin Tri Rahmanto, spesialis obstetrik ginekologi, subspesialis onkologi. Beliau merupakan konsultan onkologi ginekologi dari Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Selamat sore, Dr. Adin. Selamat sore. Dan untuk moderator kita sore hari ini adalah Dr. Dery Edianto, MKT OG, spesialis obstetrik ginekologi, subspesialis onkologi. Beliau merupakan konsultan onkologi ginekologi dari Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara. Selamat sore, Dr. Dery. Baik, untuk seluruh peserta yang hadir tentunya akan mendapatkan sertifikat dari SKPID dan selama kehadiran peserta akan tercatat secara otomatis melalui sistem Zoom.
Selama acara, kami harapkan kepada seluruh partisipan untuk dapat berinteraksi secara aktif dengan para narasumber, baik dengan mengajukan pertanyaan secara langsung dengan menekan tombol raise hand terlebih dahulu, atau dapat menuliskan pertanyaannya di fitur Q&A yang telah kami sediakan. Dan sore hari ini kita akan berbincang-bincang mengenai tata laksana kanker serviks rekuren dan bagaimana penanganannya, apakah cukup dengan kemoterapi atau perlu terapi pendamping lainnya. Kita simak materi dari para narasumber pada sore hari ini. Namun sebelum kita menginjak pada sesi diskusi, terlebih dahulu saya akan mengundang Ketua Hogi untuk memberikan sambutan sekaligus membuka acara Asogi pada sore hari ini. Kepada Dr. Brahmana Askandar, spesialis obstetri ginekologi, subspesialis onkologi, kami persilahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat Yang sore. saya hormati Dr. Dery Edianto, Dr. Adin, Dr. Putu Agus Suwarta. Terima kasih meluangkan waktu memberikan sedekah ilmu pada kita semua. Dan ini tidak mudah nih mengkoordinasi, satu di Medan, satu di Jogja, satu di Surabaya, ketemu di satu layar Zoom begitu ya. Tapi itulah teknologi ya. Kita terima kasih, ini hikmah COVID yang kita rasakan itu. Ya. Nah, kemudian setelah undang-undang baru disahkan, yang artinya ke depan SKPID itu tidak lagi menjadi syarat untuk perpanjangan SIP dan lain-lain, ternyata animo tetap luar biasa animonya. Jadi sekitar 200-300, artinya memang kita mengikuti ASOGI itu tidak sekedar untuk SKP, tetapi untuk wawasan, untuk ilmu dalam memberikan layanan yang terbaik untuk pasien kita. Saya juga menyapa seluruh peserta. Terima kasih banyak setia mengikuti acara ASOGI. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita mohon masukan seandainya ada topik-topik yang memang perlu dibahas. Saya juga terima kasih untuk panitia di koordinir Bu Sekjen Dr. Taufan, Dr. Khairunisa, Dr. Birama, dan tim. Luar biasa koordinasinya karena kita mengkoordinasi ini multi center, lintas kota, lintas provinsi. Jadi memang effortnya luar biasa, tetapi alhamdulillah diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak panjang lebar, mudah-mudahan 1 jam ini bermanfaat dan ada yang kita dapat dan ada yang kita terapkan untuk perbaikan layanan kita ke pasien-pasien kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Dr. Brahmana atas sambutannya. Selanjutnya kita akan memasuki sesi diskusi. Kami persilakan kepada moderator kita sore hari ini, Dr. Dery Edianto, MKTOG Spesialis Obstetri Ginekologi Subspesialis Onkologi, untuk memandu jalannya pemaparan dan diskusi kita. Monggo kami persilakan untuk Dr. Dery. Mungkin mau dibuka dengan pantun terlebih dahulu juga boleh, Dok. Nanti ada itu. Ya, terima kasih untuk Dr. Nisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sejawat sekalian ya, guru besar, senior, sejawat sekalian ini yang mengikuti acara ini seperti disampaikan Dr. Brahmana itu luar biasa. Saya lihat di sini ada 179 peserta, ya sangat membanggakan. Ya ternyata acara kita memang diminati ya, Dr. Brahmana ya. Jadi hari ini dalam acara seri ASHOGI ke-85, kita akan bercerita tentang tata laksana kanker serviks recurrent. Nah, kalau saya mengibaratkan kanker serviks ini seperti orang yang terjatuh ke jurang. Jadi kita ada usaha primary prevention, sampaikan orang itu jangan mendekati jurang, pasang pagar, vaksinasi lah namanya. Kemudian kalau sudah dekat-dekat ke jurang, di sweeping, secondary prevention, screening namanya. Nah, yang sudah kejebur ke jurang, itulah yang terjadi prevention. Nah, yang kita ini masuk yang udah kejebur ke jurang, mau diangkat jatuh lagi. Nah, bayangin itu ya, betapa rumitnya akan kita hadapi. Sementara WHO itu mengharap kita bermain di jangan mendekati jurang atau kalau di sweeping di sekitar jurang. Tapi kita masih tidak bisa menghadapi kenyataan bahwa kasus-kasus kanker serviks itu umumnya datang pada kasus-kasus seperti tadi saya ibaratkan sudah terjebur ya namanya terperosok ke dalam jurang. Nah, itulah ya. Jadi orang terperosok ke jurang itu ya bisa meninggal atau kurang-kurangnya kalaupun ditarik ke atas lecet-lecet. Nah, untuk itu kita akan mendapat masukan yang luar biasa. Tadi sudah disampaikan oleh Dr. Nisa, kita ada 2 orang pakar ini. Ada Dr. Putu Agus Suwarta, beliau dari Rumah Sakit Muhammad Suwandi
Surabaya. Kemudian yang kedua ada Dr. Adin Tri Hamanto dari UGM ya. Nah, saya kira kita kena Asfogi ini acaranya santai-santai serius. Kita punya pagu waktu tinggal 50 menit, ya mungkin kita perbanyak waktu untuk didiskusi. Saya persilahkan siapa saja yang mau menyampaikan pertama, dipersilahkan. Ya, Dr. saya Putu dulu, atau Dok. Dr. Adin? Ya, saya dulu paling, Dok. Ya, Ada silakan sedikit Dr. Putu. ini. Ini, Dok. Sudah izin kelihatan di ini, Dok, di layar ininya slide Ya, saya. sudah kelihatan, tapi belum slideshow. Sekarang, Dok, sampun. Ya, bagus sekali, cantik Dr. Putu. Ya, selamat sore, guru besar, senior, sejawat. Sore ini, terima kasih atas kesempatan dari saya, dari pengurus Hogi. Juga ini sudah yang kedua untuk mengisi sedikit berbagi dengan teman-teman sejawat, senior sejawat juga untuk topik-topik onkologi. Hari ini kita sedikit yang membahas tentang apa namanya yang sudah terprosok dan diangkat sama dan yang sudah lecet-lecet katanya dokter dari tadi. Jadi beberapa rewardnya. Oke, hari ini kita sedikit membahas tentang manajemen cervical cancer yang recurrent gitu ya. Ini outline saya, introduction, ada diagnosisnya recurrent itu, ada site-nya, di mana current management site-nya, jadi ada banyak sebenarnya site-nya di mana, terus apa yang baru sekarang yang novelnya, dan apa yang kira-kira wawasan baru untuk pengobatan pada recurrent cervical cancer. Nah, sedikit pembahasan bahwa um, diglobalkan 2020 cervical cancer itu adalah kanker yang nomor 4 di dunia setelah breast, setelah kolorektal dan lung cancer, dan kanker yang kedua di negara-negara berkembang. Menurut Globokan itu sekitar 604.000 kasus baru dengan kematian 342.000. Jadi hampir 50% lebih angka kematiannya. Nah, sementara ini apa sih modalitas pengobatan yang untuk kanker itu yang kita tersedia adalah operasi tentu saja, radioterapi dan radiasi. Jadi sekarang kira-kira 3 modalitas ini yang berkembang untuk pengobatan. Pada stadium awal, stadium 1B dan 2A, itu bisa penyembuhan kurang lebih 80% dengan radikal atau dengan radiasi. Pada stadium 2B dan 4B itu kira-kira kegagalannya malah lebih banyak, kira-kira 50%. Nah, seperti yang kita bahas tadi, masalah terbesar kita adalah terjadinya recurrences. Jadi berapa persen sih recurrent rate-nya pada stadium 1B sampai 2A itu sekitar 11 sampai 22%. Stadium 2B sampai 4A itu kira-kira 28 sampai 64%, dan pada stadium 3B itu malah ada beberapa studi menyebutkan sampai 70% recurrent rate. Nah, jadi sangat banyak masalah yang walaupun kita sudah berusaha sebaik mungkin dengan surgical, dengan radiasi, dengan kemoradiasi juga, recurrent rate masih sangat tinggi. Sedangkan prognosis kalau sudah terjadi recurrent cervical cancer itu adalah sangat jelek. Ada nyebutnya overall survival itu sekitar kurang dari 5%. Nah, apa yang bisa dilakukan untuk kira-kira mengevaluasi apakah sudah terjadi cervical recurrent? Yang penting itu adalah kalau kita melakukan physical examination itu kalau sudah ada pelvic fibrosis. Jadi ada terasa kaku di daerah pelvic dan entah itu ada atau tanpa ada massa atau dominant mass. Yang berikutnya adalah ada triad of trouble. Jadi kalau ada hydronephrosis, ada bengkak kaki, leg edema, dan sciatic pain. Jadi sciatic pain itu seperti nyeri pada daerah punggung bagian bawah sama yang menjalar ke bokong. Jadi sciatic pain itu menandakan bahwa tumor itu sudah menyebar sampai ke pelvic side wall atau dinding pelvis. Apa yang bisa dilakukan adalah untuk biopsi. Kalau misalnya dia recurrentnya di sentral atau lokal, MRI atau PET CT.
Apa yang menjadi goal terapi kita adalah mendapatkan PFS ya, prolonged disease survival dan overall survival tanpa dengan minimum morbiditas. Jadi harapannya adalah kita mendapatkan PFS yang cukup baik, dan tentu seperti yang dibilang tadi overall survivalnya masih rendah, tapi paling tidak kita mendapatkan disease survivalnya yang tinggi. Oke, yang berikutnya adalah untuk mengevaluasi di mana sih sebenarnya site dari recurrent yang terbanyak. Secara praktis dibagi dua, yaitu di daerah pelvic dan di daerah extrapelvic. Kalau yang di pelvic itu kira-kira ada di sentral dan peripher. Kalau sentral itu bisa ke anterior, ke posterior, atau ke parametrium. Sedangkan kalau yang peripher itu adalah sampai ke pelvic side wall. Jadi kalau yang pelvic itu adalah di sentral, jadi daerah tengah. Kalau yang peripheral itu sudah sampai ke pelvic side wall. Yang berikutnya adalah dari extrapelvic atau distant metastasis. Ada juga yang membaginya menjadi tiga, yaitu lokal atau central pelvic, yang kedua regional, yang ketiga baru distant. Jadi kurang lebih sama. Jadi lokal itu di daerah tengah, ya, regional itu sampai ke apa namanya di area anterior dia ke bladder, posterior ke rectum, lateral ke pelvic side wall. Kalau distant biasanya adalah ke liver atau satu ke paru-paru. Nah, ini kira-kira ada banyak site-nya, tapi yang saya lingkari kurang lebih di lung, itu di paru-paru kurang lebih 11%, di mediastinum itu kurang lebih 9%, parautic lymph node itu 16%, iliac lymph node itu 25%, di rectum itu 10%. Jadi itu area-area yang terbanyak yang untuk site recurrent-nya, di corpus luteum itu 6%, terus di vaginal stump itu paling banyak 27%. Kalau vagina kira-kira 14%. Nah, yang berikutnya adalah setelah kita tahu site of recurrent-nya, apakah lokal, regional, atau distant, treatment itu apa yang dilakukan adalah berdasarkan satu. Yang paling penting adalah apa pengobatan base-nya yang sebelumnya. Yang kedua adalah performance status dari pasien. Yang ketiga, site dari recurrent-nya. Yang keempat, extent dari metastasis disease-nya. Oke, kita bagi sekarang. Kalau misalnya central atau lateral pelvic recurrent pada pasien yang sebelumnya diobati dengan radical hysterectomy tanpa ajukan radiasi. Jadi dia ada recurrent di daerah sentral atau lateral, terapinya sudah radikal tapi tanpa mendapatkan radiasi ajukan. Maka kalau terjadi recurrent, pilihannya adalah dengan kemoradiasi, base-nya adalah cisplatin. Dengan pipe survival years-nya kurang lebih sekitar 6-77%. Berikutnya, central pelvic recurrent dengan sebelumnya sudah mendapat radiasi. Nah, ini yang paling banyak. Nah, pada pasien seperti ini, pilihannya adalah pelvic exenteration. Ya, jadi tergantung apakah dia tipe 1, tipe 2, dan tipe 3. Walaupun memang mungkin di kita belum terlalu banyak untuk melakukan pelvic exenteration adalah ini kalau pasiennya sudah ada central pelvic recurrent yang sebelumnya mendapatkan radiasi, pilihannya adalah pelvic exenteration. Atau, nah ini pilihan yang lain adalah bisa dilakukan radical hysterectomy, tapi memang dengan selected case, jadi betul-betul selected case. Karena dia teorinya ada yang bilang sampai 27% pipe survival years-nya. Tapi ingat adalah betul-betul selected case kalau pada central pelvic recurrent. Jadi hanya di central, di lokal saja. Yang berikutnya adalah kalau terjadi lateral pelvic recurrent, yaitu pasien yang sebelumnya sudah mendapat radiasi. Nah, pilihannya adalah mendapatkan kemoterapi paliatif. Atau, nah ini yang mungkin bisa dikerjakan adalah dengan LEER, Lateral Extended Endopelvic Resection. Jadi mungkin ini operasi yang sangat besar, sangat luas, mungkin bisa dilakukan dengan selected case juga. Berikutnya adalah kalau terjadi isolated para-aortic recurrent. Nah, ini pilihannya adalah berikan concurrent chemoradiation itu kurang lebih dengan pipe survival years-nya sekitar 51,2% sampai dengan pasien yang 5 tahun. Jadi pada isolated para aortic itu pilihannya adalah concurrent chemoradiation.
Oke, yang berikutnya adalah distant recurrent atau locoregional recurrent yang tidak layak dengan surgery atau radiasi. Nah, ini yang susah. Pilihannya adalah dengan kemoterapi cisplatin dengan respon rate kurang lebih 17 sampai 38%. Nah, ini ada satu penelitian yang membandingkan pertama adalah pasien dengan kurang lebih 260 pasien kalau dia treatmentnya pada recurrent. Jadi yang dipilih itu adalah jadi masing-masing berbeda. Dari semua yang dilihat tabel ini, banyak kasus yang terbaik adalah dengan single radiasi. Jadi yang masalah kan adalah kita sulit mendapatkan alat treatment radiasi secara cepat. Antrian sangat panjang, tapi dari banyak case itu bisa terselamatkan dengan single radiasi. Jadi berbeda jauh antara yang single radiasi atau kemoterapi ataupun single kemoterapi. Oke, juga ada di sini sebagai summary-nya adalah kalau central recurrent pilihannya adalah perfect acceleration dengan outcome-nya 30-60%, local recurrent diikuti yang dari surgery, kemoterapi atau radioterapi. Kalau distant metastasis pilihannya adalah cisplatin blaze. Oke, yang berikutnya, nah sekarang kita lagi bergerak ke arah imunoterapi. Jadi yang sekarang adalah pemberian pembrolizumab sebagai anti PD-1 monoclonal antibody yang sekarang sangat banyak kita mulai terbiasa. Mungkin di Surabaya sudah ada beberapa case, saya belum pernah, tapi kita sudah mulai lebih banyak bergerak ke arah imunoterapi, salah satunya dengan anti PD-1 atau PD-1 inhibitor. Ini sama pembrolizumab. Yang berikutnya adalah pemberian dengan anti-angiogenic terapi dengan bevacizumab. Jadi mungkin sudah beberapa kita kenal ini monoclonal antibody yang spesifik kepada VEGF. Jadi kalau digabungkan itu mungkin jauh lebih bermanfaat dengan pemberian pembrolizumab dengan bevacizumab. Oke, yang berikutnya adalah ini sudah berapa kita pakai di Cefarium dengan PARP inhibitor. Jadi kita pakai sebagai pengobatan yang baru juga. Ini sama tadi pembrolizumab sebagai yang baru sekarang sebagai immune checkpoint inhibitor. Moga-moga ini ya treatment pada recurrent disease itu masih sangat sangat challenging. Nah, sangat penting adalah membentuk multidisiplin tim. Bagaimana? Karena ada banyak komplikasi, banyak hal yang harus dikerjakan, dikomunikasikan. Sebaiknya memang dikerjakan oleh MDT, multidisiplin tim, sehingga nanti memberikan hasil yang baik dengan less morbidity. Saya kira itu Dokter Dery, sementara dulu, nanti kita lebih banyak untuk diskusi. Terima kasih Dok. Ya, terima kasih Dr. Putu. Ya, demikian bagus informasinya ya, dari mulai yang konvensional sampai yang tata laksana terakhir ini. Dr. Adin, ada yang mau ditambahkan? Silahkan Dr. Adin. Ya, terima kasih Dr. Dedi dan terima kasih Dr. Putu. Saya kira sudah lengkap sekali. Jadi saya bingung mau nambahin apa ya, Dok. Siap, Dok. Tapi ya saya coba mungkin bukan nambahin ya, cuman mungkin memberikan apa ya, kayak kesimpulan ya atau summary mungkin ya, karena tadi Dr. Putu saya kira sudah sangat lengkap untuk itu. Ya, jadi kita tahu tadi untuk terjadinya recurrency rata-rata dalam 2 tahun pertama ya. Kemudian tadi sudah disampaikan kejadiannya cukup tinggi, recurrency-nya berkisar antara 15 sampai 61% ya dalam 2 tahun. Kemudian tadi juga sudah dinyatakan bahwa rata-rata itu tidak kuratif ya. Tadi bersifat paliatif karena hanya pada selected case saja yang bisa dilakukan terapi yang bersifat kuratif. Tadi misalnya pada yang rekurensinya hanya sentral, ukuran lesinya kecil, bisa dilakukan prosedur operasi yang ibaratnya margin tumornya adalah negatif ya. Itu berpotensi kuratif, atau pada yang hanya site metastasisnya sangat loculated, misalnya pada paru dilakukan operasi bisa dilakukan secara marginnya negatif.
ya. Kemudian tadi pattern of recurrence paling banyak central recurrence, kemudian pelvic side wall, kemudian baru distant metastasis. Ya, ini tadi juga sudah untuk prevalensi dari organ involvement-nya, ya, rata-rata pelvic para-aortic node, kemudian lung, liver, peritoneum, intestine, dan skin. Ya. Oke, kemudian untuk simptomnya rata-rata memang simptomatik, tumbuh dalam 7-36 bulan pasca terapi. Kemudian juga biasanya itu adalah tentunya kalau dia suatu rekurensi yang sentral, keluarnya adalah perdarahan, ya, nyeri, ya. Kemudian kalau ada kecurigaan rekurensi, tentunya dilakukan biopsi untuk memastikan. Kemudian kita juga harus melakukan imaging, ya. Imaging bisa dengan CT scan atau paling bagus kalau dari literatur tentunya PET scan. Tapi tentunya kita juga memahami bahwa untuk PET scan ini masih sangat terbatas di Indonesia. Nah, tapi pokoknya kita lakukan setelah ketemu ada kecurigaan rekurensi, kita lakukan imaging untuk menentukan apakah ini suatu hanya lokal saja atau suatu rekurensi ini sudah meliputi suatu distant metastasis. Oke, kemudian sudah, ya, kalau manajemennya saya kira tadi sudah disebutkan, tergantung dari prior treatment-nya. Apabila belum pernah dilakukan radiasi, layak untuk operasi, dilakukan operasi. Kemudian apabila operasi sebelumnya dilakukan radiasi. Pada pasien yang tidak memenuhi syarat untuk dilakukan tersebut, kita lakukan kemoterapi untuk yang local recurrent. Kemudian untuk yang metastatic disease, tadi pilihannya adalah kemoterapi. Untuk kemoterapi tadi pilihannya adalah yang platinum base, memakai cisplatin. Kemudian juga yang sudah dalam itu adalah cisplatin dengan kombinasi dengan bevacizumab atau dengan karboplatin dengan kombinasi bevacizumab. Kemudian juga tadi sudah disebutkan bahwa pada pasien yang ada ekspresi PD-L1-nya positif, itu bisa diberikan imunoterapi dengan pembrolizumab. Ya. Walaupun nanti itu juga kita tahu bahwa berarti pilihannya adalah kalau itu pasien dengan sangat high cost, ya, karena dia menjalani kemoterapi, kemudian menjalani dengan ditambah bevacizumab, kemudian kita lakukan maintenance juga dengan pembrolizumab. Tapi ya tentunya ini diharapkan akan meningkatkan overall survival, PFS dan overall survival pada pasien kita. Itu aja Dr. Dery. Terima kasih. Ya, terima kasih Dr. Adin. Memang ceritanya seperti itu. Kalau sudah recurrent ini kita seperti tadi lah, ya, mau kita angkat ke atas, dia terperosok lagi, ya sedaya upaya yang bisa kita lakukan, apa yang ada lah, sebab modalitas terapi kanker itu kan cuma operasi, radiasi, kemo. Sekarang udah masuk ke target terapi, imunoterapi, ya, walaupun rasanya itu masih bukan di atas awan ketujuh barangkali untuk kita dalam hal harga, ya. Nah, kita punya cukup waktu nih, setengah jam ini kira-kira untuk diskusi. Dan saya masih belum ada melihat pertanyaan ini, yang resen juga belum ada. Ya, memang tidak nyaman, ya. Walau jangankan untuk sejawat SPOG, kita saja yang onkologi pun kalau menghadapi kasus-kasus CA cervix recurrent itu, ampun-ampun, susah ngobatinya, ya. Tadi mungkin ada, saya tengok di Q&A ada peserta yang menanyakan perlukan absensi. Saya rasa mungkin sini sudah terbiasa dari yang lama, tidak perlu absensi. Gitu sejawat join itu langsung terdaftar secara otomatis dalam sistem. Nah, kalau belum ada yang bertanya, saya mungkin begini minta membantu Dr. Putu atau Dr. Adin lah. Kan
jenis recurrence itu lokal, regional, sama distant. Kalau lokal itu sudah kelaziman lah ya, jadi sangat sederhana. Kalau pasien berobat itu kan klasiknya itu kan infeksi, inspeksi apa itu apa kita anamnesa, fisik diagnostik, penunjang. Nah, fisik diagnostik kan inspeksi, palpasi, perkusi, auskultasi kan seperti itu. Nah, gampang lah kita inspeksi, spekulum, PT. Nah, itu mungkin untuk yang lokal bisa dikenali. Dan misalkan lah ini bukan bukan anggap enteng. Kalau lokal recurrent tuh rasa-rasanya masih memungkinkan kita punya chance untuk treat ya. Misal tadi Iya, udah saya katakan iya, kalau dia aja radikal awalnya kita masih bisa chance radiasi, kalau dia radiasi kita bisa operasi. Nah, yang jadi masalah kalau dia distance. Nah, distance itu kan dengan physical diagnostic itu susah tuh. Kalau kita mendapati pasien misalnya lung metastasis udah dengan batuk-batuk itu sudah besar. Nah, trik apa yang bisa kita lakukan? Sebab kalau dia sudah besar itu pengobatannya menjadi sangat rumit. Nah, apa trik yang bisa kita lakukan? Apakah memang kita harus rutin melakukan CT scan setiap pasien kontrol? Itu coba kira-kira Dr. Putu atau Dr. Adin bisa bantu supaya sejawat kita yang SPOG kan bisa melakukan hal-hal yang sederhana. Silahkan siapa yang mau memberikan kebiasaan kita, trik-triknya kita. iya, iya dok. Sebenarnya untuk yang ASOGI berikutnya loh, dok, ada follow up terapi ya. Nah, sebenarnya nanti Oh, lebih banyak dibahas. saya keduluan ini. Ya, Iya, maaf, nggak nggak baca. apa-apa. Jadi saya juga tadi lihat sekilas yang berikut minggu depan itu ada follow up terapi. Tapi prinsipnya begini, sesuai standar bahwa setiap pengobatan kanker tentu kita follow up secara rutin gitu dok ya. Biasanya kita tiap 3 bulan follow up, dan pasiennya datang. Pada pasien datang itu ingat jangan hanya langsung pegang USG gitu kan dok. Ya, Seperti kebiasaan kita yang persis. nyosor USG kan atau nyosor ke vagina atau ke tempatnya kita. Jadi tetap anamnesis yang sama yang saya ajarkan juga mengingatkan saya sih sebenarnya ini. Mengingatkan saya juga untuk saya ajarkan juga ke koas atau dokter muda bahwa mulai dari anamnesis kalau ada ingat bahwa dia si asiatik itu atau kanker lah pada umumnya ada kemungkinan dia metastasis atau distal metastasis ya tentu kita menanyakan secara anamnesis keluhannya terutama kalau yang cervical cancer misalnya kita cari apakah ada batuk, apakah ada penurunan berat badan yang masih, ada nafsu makan yang berkurang, apa namanya ada sesak, terus ada benjolan di tempat lain. Nah, itu pelan-pelan kita anamnesis. Ingat bahwa selalu anamnesis, dicek lagi. Kita pegang juga stetoskop, jangan lupa mendengarkan suara nafas gitu ya, suara nafas di jantung, di paru, dicek. Nah, prinsipnya seperti itu. Nah, setelah selesai anamnesis dan pemeriksaan fisik, baru misalnya kita pegang. Sebenarnya dengan USG juga kita bisa. Saya sering merutinkan diri untuk ngecek misalnya HEPAR, REN, apakah ada hidronefrosis apa tidak. Jadi uh, secara alat sederhana yang di teman-teman FPOG sudah ada USG-nya, sekilas bisa melihat apakah hidronefrosis, pasti bisa lihat gitu dok ya. Tinggal taruh saja, walaupun mungkin tidak spesifik kita tahu apakah ini hidronefrosis ringan, sedang, berat, pokoknya kira-kira ada hidronefrosis, kira-kira kita secara ini bisa dengan USG. Jadi kita bisa cek apakah ada nodul di hepar, sangat bisa dicek dengan USG sederhana 2D. Terus apakah ada hidronefrosis kita bisa lihat. Jadi kalau misalnya ada distal metastasis kita bisa sudah secara sederhana melihatnya dengan USG sederhana, dengan anamnesis dan pemeriksaan fisik gitu dok. Kalau yang distal metastasis. Demikian dok. Ya, terima kasih Dr. Putu. Jadi sekalianlah otomatis Dr. Putu ini ada Dr. Mulyani Au bertanya bagaimana kita mengetahui tanda-tanda recurrent ya sudah otomatis terjawab lah ya. Mudah-mudahan Iya. Dr. Mulyani bisa merasa terjawab lah apa yang menjadi pertanyaan beliau. Dr. Adil, ada kira-kira mau ditambahkan? Nggak ada, cuman memang untuk imaging itu kan kalau tidak ada indikasi tadi berarti yang perlu kita perjelas adalah tadi anamnesisnya, berarti anamnesis tentang keluhan pasien karena dalam evaluasi pasca terapi pada cervical cancer itu memang imaging hanya dilakukan apabila ada indikasi ke klinis, seperti itu. Walaupun beberapa pasien yang pada yang advanced stage yang kita lakukan kemoradiasi itu kan kadang-kadang kita mengecek untuk responnya dok. Untuk respon itu
kita lakukan MRI, ya itu kadang kita pada 3 bulan pasca CCRT itu kadang kita menemukan bahwa suatu meta tulang, ya itu ya, tapi itu kan kadang pasien belum merasakan ada itu, tapi kadang-kadang secara insidental kita temukan bahwa ternyata ada metastasis tulang pada pasien tersebut. Ya, mungkin itu. Ya, terima kasih Dr. Adin, Dr. Putu. Jadi pada prinsipnya diagnosa kelainan pada dunia kedokteran itu tetap seperti itu ya, anamnesis yang cermat, kemudian fisik diagnostik. Jadi anamnesis itu jangan terfokus hanya untuk, karena ini kasusnya kanker serviks, jangan terfokus hanya keluhan-keluhan pervaginam, keluhan-keluhan ginekologik. Keluhan ini bisa saja keluhan paru-paru, keluhan gastrointestinal. Jadi itu memang harus dianalisis dengan cermat. Kalau ada kecurigaan, nah barulah kita memfokuskan di manalah ada sesuatu yang patut kita curigai ada kekambuhan. Sebab yang kita sadari, misalnya ada keluhan paru-paru, belum tentu itu ada metastasis paru-paru kan. Sama seperti misalnya ada pembesaran kelenjar getah bening supraclavicular. Kita sering ingatkan sama pasien, tolong diraba saja di daerah lehernya. Dan kalau misalnya ada benjolan, jangan langsung nangis. Itu belum tentu kamu. Itu bisa saja oleh penyebab lain. Kan seperti itu. Nah, ini ada satu pertanyaan ini dari sejawat kita ini udah mulai masuk ke imunoterapi ini. Nah, dari Dr. Susana Suryadi. Kalau sudah diberikan terapi imunoterapi, bagaimana outcome-nya, Dok? Nah, ini kan sudah menjadi pertanyaan yang berat sama kita. Kita belum punya, saya yakin, saya belum punya jam terbang nih imunoterapi. Dan bagaimana Dr. Putu atau Dr. Adin nih? Ya, sama dok. Saya sampai saat ini belum pernah secara real memberikan ke pasien yang pembrolizumab ya, karena very high cost itu sih sebenarnya dok. Tapi sebenarnya kalau dilihat apa namanya responnya dan apa namanya kemungkinan terbaik yang masih kita punya adalah salah satunya yang adalah dengan PDL1 itu inhibitor dok. Jadi respon rate-nya sangat baik. Ada beberapa case bilangnya itu PFS-nya ada yang sampai 30-an%. Jadi zaman dulu kita begitu di sistem metastasis kita angkat tangan, sudah angkat tangan, sudah ada apa-apa ini, tinggal nunggu saja. Tapi sekarang pada pasien yang metastasis dan recurrent cervical cancer sekarang jauh lebih ada harapan dengan pemberian imunoterapi. Itu dok. Ya, terima kasih Dr. Putu, memang ya demikian ya. Dan sekarang seperti sudah saya katakan di awal-awal itu, kalau orang sudah terperosok dalam jurang itu jatuh pula lagi, memang persoalannya menjadi sangat bertubi-tubi, sehingga ya pengobatannya semua kalau ibaratkan apa ya, semua senjata yang ada di apa ya, dikerahkan seluruhnya untuk mengatasinya. Hasilnya tentu kita masih belum punya jam terbang itu dokter ya, memang di samping tadi harganya cukup mahal, tentu akan ada upaya-upaya untuk masa yang akan datang, entah apalah namanya ya, mungkin sekarang masih bercerita di imunoterapi, besok hari entah apalagi lah namanya. Tapi yang jelas WHO itu bercerita tentang eradikasi kanker serviks itu bercerita di hulu ya, jadi tetap bercerita tentang prevensi, primary prevention, secondary prevention itu yang ditekankan. Dr. Adin, ada kira-kira di Jogja ada pengalaman nggak? Oh, jelas tidak dok. Sama kita ya. Ya, tapi tadi pertanyaan Dr. Susan untuk 2 tahun. Memang kalau itu ya untuk 2 tahun ya dok ya. 2 tahun pada subset pasien yang ekspresi PD-L1-nya positif ya. Sama seperti ini kan sebenarnya sama dengan terapi yang targeted untuk ovarian cancer ya. Kita angkanya juga kita apakah orang Indonesia ibaratnya positivity pada metastatic cervical cancer itu untuk ekspresi PD-L1-nya kan juga masih belum tahu kita. Tapi ya saya kira akan membantu pada subset pasien tertentu ya, tentunya yang mampu dulu ya, karena ya walaupun kalau dari penelitian pasti akan memperpanjang PFS dan overall survivornya. Ya. Apalagi kalau misalnya izin dok disambung dengan bevacizumab, nah itu harganya luar biasa. Luar biasa treatment ya, cost-nya dok ya. Iya, harganya yang luar biasa kalau double begitu dok. Ya. Medical business jadinya ya.
Luar biasa mahalnya. Nah, nampaknya memang kasus Gina nih rumit ya. Eh, sejawat SPOG apa kita lihat di sini. Oh, ini ada pertanyaan baru lagi nih. Kita lihat bersama apa nih ya. Oh, tidak, masih masih cerita imunoterapi yang tadi ya. Kalau saya sih harapannya dok, kalau misalnya teman-teman SPOG itu bisa mendiagnosis untuk yang minimal lokal recurrent dok. Jadi ya Ya, sering itu yang harapannya masih lumayan baik ya, dalam artian sangat sangat treatable, masih lumayan treatable ya kalau misalnya dia lokal recurrent. ya, Seringkali adalah kalau pada follow up itu jangan sungkan-sungkan untuk melakukan apa namanya, pasang spekulum, terus kolposcopy kalau punya. Kalau tidak, ya, yang penting dilihat ininya, vaginal ya, stomnya. Kalau misalnya sebelumnya itu, jadi seringkali dengan hanya sederhana seperti itu sudah sangat membantu pasien pada saat follow up. Kalau misalnya moga-moga dia central recurrent gitu dok. Dengan kalau misalnya dengan spekulum saja dilihat sudah lebih dari cukup. Atau tapi yang susah itu jangan lakukan sering pap smear dok. Pap smear dilihat tidak dapat apa-apa. Tapi kalau ya, misalnya sekarang itu kan hampir semua di daerah mungkin sudah punya kolposcopy sederhana gitu ya. Nah, itu juga sudah bisa melihat central recurrent. Itu sehingga deteksi dininya lebih cepat, penanganannya lebih cepat, mungkin bisa langsung dilakukan biopsi. Nah, seharusnya bisa lebih cepat untuk penanganannya kalau misalnya dia central recurrent dan local recurrent gitu, dok. ya. Betul. Terima kasih, Dr. Putih. Emang seperti itu ya. Semakin dini terdeteksi tentu dengan lesi yang masih kecil, eh, pengobatannya menjadi lebih. Maaf, moderator batuk-batuk nih. Gitu. Maaf, maaf, maaf sekali batuk-batuk. Ya, jadi ya baris seperti itu. Jadi kan mungkin terapi primernya terpaksa di kita ya dirujuk ke apa pusat rujukan. Kemudian untuk follow up kita harapkan sejawat bisa melakukan follow up-nya dan dengan deteksi dini kalau ada recurrency sedini mungkin kita akan lebih mudah melaksanakan pengobatannya. Maaf, maaf, sejawat sekalian. Aduh, faktor umur juga nampaknya ini. Jadi di mana kita cerita lagi sekarang ini? Ya nampaknya pertanyaan memang agak 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 terbatas ini ya, karena kasusnya sudah sangat subspesialistik sekali. Ya paling kita harapkan ya seperti dari kita sampaikan perlu pemeriksaan fisik diagnostik yang sederhana itu rutin ya. Kemudian anamnesis yang cermat. Makin dini di diagnosa makin makin memungkinkan untuk dilakukan pengobatannya. Tadi sebenarnya rangkumannya sudah sangat jelas itu tadi ya tata laksana apapun. Bagaimana ini Dokter Nisa? Kita mau diskusi apa lagi nih? Iya, Ada, Kita ada masih saya ada satu. nambahan dok lagi ya. ya Jadi silakan Dokter seperti Putu. yang tadi itu dok mengingatkan ada yang trias trouble itu. Jadi kalau pasien sudah ada datang dengan leg edema, jadi ada leg edema, terus ada sciatic pain, nah sudah itu ada HN, nah itu sudah mungkin kalau sudah terlambat, tapi sudah waspada ini. Kalau misalnya ada hidronefrosis dengan USG sederhana tadi yang saya bilang, terus ada leg odem dan ada sciatic pain, itu berarti kemungkinan mungkin kalau dilihat di bawah, misalnya dilihat vaginal stemnya licin, loh kok licin, pasiennya kok sudah ada sciatic pain, nah itu berarti kemungkinan adalah ada recurrent yang mengarah ke peripheral atau ke lateral side wall itu dok. Jadi itu juga red flag bahwa ini siap-siap sudah ada kemungkinan recurrent di daerah pelvic side wall. Jadi kalau ada itu maka sebaiknya memang pasiennya di-refer ke pusat rujukan. Jadi kalau yang lokal kelihatan di vaginal stom bisa dilihat, tapi kalau licin vaginal stomnya jangan juga buru-buru senang. Juga ingat pasiennya di
kontrol tiap 3 bulan dan dilihat anamnesisnya apakah ada edem kaki, apakah ada HN dan ada sciatic pain. Yang paling gampang ditanya itu sciatic pain ya dok. Ada nyeri Ya, punggung yang ke arah bokong. Terima kasih dok. ya, terima kasih Dr. Putu. Dan saya rasa juga mungkin jangan hanya terpesona dengan vaginal touche, rectal touche juga itu sangat membantu. Pemeriksaan physical diagnostiknya juga rectal touche. Nah, ini ada pertanyaan yang menarik ini. Ini pertanyaan menarik sekali. Apakah ada manfaat pemberian vaksinasi untuk mencegah recurrence ini? Nah, dari sejawat yang ya anonymous. Ya, ini menarik, ini menantang sekali ya. Ya, kita harus berikan informasi yang sejelas-jelasnya peran vaksinasi untuk mencegah recurrence. Silakan Dr. Putu dan Dr. Adin. Monggo Dr. Andi dulu. Ya, Ya, silakan Dr. Adin. ya, makasih dok. Kalau jadi maksudnya pertanyaan ini adalah setelah dilakukan pengobatan untuk kanker serviks, kemudian apakah vaksinasi itu akan membantu mengurangi. Mencegah kekambuhan ya. Ya, ya. Ya. Jadi kan kita bicara tadi kan prevention tadi ya, yang Dokter Dery bilang ya. Berarti kalau vaksinasi ini kan vaksinasi profilaktik untuk infeksi HPV. Kita kan yang sedang dikembangkan, sedang dalam penelitian untuk pengembangan itu adalah therapeutic vaksin untuk infeksi HPV. Sementara kan ini kan sudah terjadi cancer. Jadi sih harusnya sih tidak ada manfaat untuk dilakukan profilaktik HPV vaksin pada pasien dengan cervical cancer. Ya, saya kira tidak ada manfaat untuk itu. Kemudian tadi mungkin saya ada ya sharing atau pesan untuk sejawat-sejawat. Mungkin kadang kita itu di center kami kadang menerima itu pasien pasca operasi miom, pasca operasi kista, ternyata cervical cancer. Itu kan kita kadang jadi itu mungkin ya apabila Anda melakukan pemeriksaan itu tadi seperti dokter bilang, kita kadang sudah terbiasa dengan USG, jadi apa-apa kita USG, kita lupa melakukan pemeriksaan ginekologis yang proper, sehingga kadang-kadang miss itu. Beberapa kasus itu kita mendapatkan rujukan bahwa sudah dilakukan hysterektomi supraservikal karena kasusnya perdarahan, ternyata suatu cervical cancer yang advance. Nah, itu akan sangat mempengaruhi prognosis pada pasien-pasien kita. Ya, itu aja Dr. Dery. Terima kasih. Terima kasih Dr. Adin. Ya, memang seperti itu. Dr. Putu, ada menambahkan vaksin untuk mencegah recurrence? Ya, sama dok. Secara teknikal karena harusnya dia vaksin itu bermanfaatnya di hulu, jadi untuk prophylactic prevention seharusnya tidak bermanfaat dok. Ya, demikian ya. Pokoknya yang penting kita harus memahami bahwa vaksin HPV itu sama seperti vaksin-vaksin untuk penyakit yang lain itu adalah cegah. Cegahnya cegah apa? Cegah sebelum sakit. Memang kadang-kadang kita sering kan kalau kita berikan ceramah awam lah misalnya seperti itu, ada yang bertanya bagaimana vaksinasi HPV dengan kanker serviks. Sebab kan yang sering dipahami orang seperti ini. Kalau kita memberikan pengobatan apalah antibiotika atau sering gini dengan keluhan vaginal discharge lah ya, kita berikan pengobatan vaginal discharge itu pada saat ada keluhan bakteri patogennya ada di situ. Nah, itu kayak yang kelazimannya. Sementara untuk kanker serviks kita bercerita tidak seperti itu. HPV kausalnya begitu ada kanker serviks, HPV-nya udah zaman dahulu ceritanya. Bisa 5, 10, 15 tahun yang lalu dia infeksi. Hari ini kita tidak lagi berhadapan dengan si virus, kita berhadapan dengan sel kita yang berubah perilaku oleh karena provokasi si virus tersebut. Nah itu. Jadi kita kalau balik ke basic seperti itu, maka upaya pemberian vaksinasi untuk mencegah recurrence seperti disampaikan Dr. Putu sama Dr. Adi, kita juga sepakat untuk tidak begitu dapat kita penanggung-jawabkan secara ilmiah untuk mencegah recurrence. Karena recurrence itu adalah perangai dari sel yang sudah terprovokasi berubah perilaku dari sel normal menjadi sel dengan perangai cancer seperti itu. Ya, mudah-mudahan sejawat bisa terpuaskan dengan jawaban dari dua narasumber kita ini. Selanjutnya, Dr. Nisa mau nanya, kosong nih Dr. Nisa nih. Ya dok, mungkin saya mau tanya satu pertanyaan aja. Kalau misalnya kita menemukan pasien dengan recurrent yang tadi disampaikan sentral itu kan terapinya dengan pelvic excentrasi ya dok ya.
Mungkin ada literatur yang pernah memaparkan dilakukan pelvic excentrasi dengan tidak dilakukan atau mungkin diganti dengan alternatif terapi lain, apakah ada bedanya terhadap survival? Mungkin bisa ini dok dijelaskan mengenai referensi yang sentral atau lokal tadi dok. Ya, Ya, terima kasih dok, Dokter Hairunisa. Jadi ada tadi sesuai yang saya sampaikan tadi, kalau dia central recurrent dan artinya pada pasien yang priornya itu sudah dilakukan radioterapi, itu dia ya. Nah, pilihannya adalah dengan perfect acceleration gitu. Okay. Nah, yang pilihan yang lain adalah dengan re-radiated. Nah, itu dok pilihannya. Pilihannya cuman yang di beberapa jurnal disampaikan itu adalah eh, tidak bisa secara cepat diberikan, nunggu setahun dok itu untuk melakukan re-radiated, minimalnya setahun. Ada juga sekarang mungkin radiasi sudah jauh berkembang, ada yang radiasi 3D sehingga memang bisa sangat spesifik mencari targetnya di mana dia apa namanya terjadi rekarnya. Jadi perkembangan dari radiasi juga sekarang ada dari dengan braki dengan radiasi yang 3D itu bisa jauh lebih efektif untuk pengobatan dengan re-radiasi. Tapi dari beberapa jurnal harus nunggu setahun dulu. Jadi baru bisa mendapatkan manfaat dibandingkan dengan morbiditasnya, karena ingat ya. bahwa radiated juga morbiditasnya tidak main-main, pistol dan lain sebagainya itu dok. Jadi kalau perfect acceleration secara jujur saya belum pernah melakukan karena di Indonesia mungkin tidak terlalu menerima untuk perfect acceleration. Tapi pilihannya adalah kalau misalnya tidak mau bisa dengan radiated. Yang susah kan adalah mencari barang itu dok, mendapatkan radiasi secara cepat. Di Ya. Surabaya susah sekali Ya dapatkannya. betul sekali dokter. Jadi sering-seringnya pasien-pasien itu malah kalau recurrent akhirnya kita larinya ke kemo ya dok ya karena kurang Ya, ya, resource-nya. betul, betul. Jadi jadinya akhirnya menjadi kemo paliatif seperti yang disampaikan tadi bahwa dengan cisplatin, platinum base dengan cisplatin. Ya, Dokter Adit, untuk eksentrasi, eksentrasi ini kan memang bukan dibutuhkan bukan hanya skill dari si petugas kesehatan, juga perlu kerjasama yang baik, sangat selektif dari pasien ya, karena itu kan lubangnya dia jadi dua itu ya, untuk urin dan untuk feses. Dia perlu betul-betul mempunyai pemahaman tentang prinsip-prinsip kesehatan yang baik, karena kalau enggak sangat susah itu, ada dua kantong di perutnya itu. Masih mute tuh Dokter Adin, Dokter Adin masih mute. Iya, Ya, untuk eksentrasi juga sebenarnya kan selected pasiennya juga tidak terlalu banyak kan, Dok. Dengan lokal recurrent yang seperti apa kita kan kadang kita harus pastikan kalau kita memilih suatu terapi operatif kan berarti kita harus yakin bahwa kita tuh bisa mengambil free margin ya. ya, Jadi jadi saya kira untuk tadi eh, apa pengalaman kita mungkin tidak sebanyak itu karena ya tadi lokal recurrent yang kita hadapi pun kadang sudah telat kan datang ke kita sudah besar. Jadi mungkin berbeda ya dengan di luar yang mungkin eh, lokal recurrent tapi ukurannya 3 cm ya. Kadang kita sudah lebih sehingga mungkin ya kalau misalnya dilakukan eksentrasi pun kadang prognosisnya tidak bagus. ya. Dan tadi harus dengan pasiennya juga harus mau tadi dengan kualitas hidup yang berkurang ya. Kalau untuk pasien kita tuh kan kadang dipasang kolostomi aja mengeluh. Ya saya kira ya kan karena secara dia mungkin harus ke tempat ibadah dengan kolostomi itu kadang mereka sangat tidak nyaman. Nah itu mungkin juga berbeda. Gitu. Ya, Itu terima kasih Dokter Putu. Nah, ini sekarang ada pertanyaan yang menarik ini. Tadi kan kita sudah cerita recurrent, apa yang bisa dilakukan vaksin mungkin tidak bermanfaat. Nah, kan pasien kan nggak boleh nyerah-nyerah gitu saja. Ini ada pertanyaan sangat menarik ini dari sejawat. Kondisi apa yang harus dilakukan? Diet apakah segala macam? Nah, itu menantang itu. Kira-kira apa yang mesti pasien lakukan untuk ya kalau nggak, kalaupun kamu lama lah kira-kira gitu. Apa yang bisa dilakukan? Silakan Dokter Putu atau Dokter Adi. Ya, monggo dok. Ya, jadi saya sih selama ini memahami bahwa salah satu yang bisa dipakai pasien adalah
diet low karbo. Kalau saya beberapa kali menyarankan pasien adalah kalau bisa salah satu dietnya adalah diet low karbo. Jadi saya belum terlalu banyak baca jurnalnya, tapi dari beberapa diskusi dengan staf tim gizi juga, diet low karbo, tapi tidak boleh no karbo. Kalau no karbo juga yang tidak mendapat energi sel kankernya, sel tubuh juga dia dapat. Tapi yang disarankan adalah diet low karbo. Harapannya adalah mengurangi rekarensi juga lebih baik. Sementara yang bisa dilakukan adalah itu sih dok. Tentu menjaga hidup sehat, tapi salah satu dietnya yang saya sarankan biasanya diet low karbo. Demikian dok. Ya, itu eksperimen kita ya, dokter Putu ya. Dokter Adin, ada trik-trik apalah ke pasien nasihat? Mungkin kalau ya tadi kalau kita bicara kan sebenarnya kita sudah tahu ya ini kan pasien paliatif ya kita mungkin support dari kalau saya lebih mengharapkan support dari sisi pasiennya sendiri artinya dia berdamai dengan penyakitnya Ya. kemudian juga support keluarga karena kadang-kadang kan pasien itu kan kalau tahu kan ada dua mekanisme ya misalnya dia tahu dengan prognosisnya dia akan berdamai dan melakukan bisa lebih menerima itu kadang-kadang pasiennya juga performance-nya juga lebih bagus. Ya, jadi mungkin selain tadi terapi dietnya juga manage stres dan mungkin konsultasi dengan pihak psikologisnya juga itu akan membantu. Ya, demikian ya. Ya kan kalau kita lihat cerita tadi, terapi-terapi terakhir-akhir ini saudara mulai bercerita tentang imunoterapi, imunoterapi. Jadi imunoterapi logikanya kan tentang imunologi. Imunologi itu kan itu akan muncul ya kondisi kita prima, ya hidup happy seperti tadi dikatakan berkompromi dengan penyakit, keluarga juga itu harus diberikan pemahaman untuk mendukung supaya sel-sel imunologinya bisa meningkat barangkali seperti itu. Kita pun tidak bisa memberikan jawaban yang pasti. Tapi demikian rasanya kita sudah di ujung waktu nih, Dokter Nisa. Tadi rasanya seperti nggak ada yang bertanya. Rupanya seru ya diskusi kita ya. Jadi karena ya waktu kita sudah mulai habis ya, Dokter Nisa ya. Iya, betul Nah, dok. kalau sudah mau habis waktu sebelum saya kembalikan ke Dokter Nisa, ke Dokter Tovan, tentu kita tutuplah dengan apa tadi pantun ya. Pantun, pantun Nah, dok. pergi ke pasar membeli kuini, kuini dibeli di pasar pagi. Kita akhirilah Ashogi hari ini. Minggu depan kita berjumpa lagi. Terima kasih Dokter Putu, Dokter Cakep. Cakep Adil. dok. Ya, saya silakan ke Dokter Nisa. Baik, terima kasih dokter Dery. Cakep. Cakepnya telat dokter Tovan. Agak late respon dokter Dokter Dery luar biasa. Terima kasih Matunun, Dokter Dery, Dokter Putu, Dokter Adin, Dokter Nisa. Dok, selamat sore dokter Tovan. Ya, selamat sore. Terima kasih. Terima kasih banyak kepada para narasumber dan moderator kita hari ini, Dokter Putu, Dokter Adin, Dokter Dery, Dokter Tovan, juga Dokter Brahmana. Memang sedikit advance ya perbincangan sore hari ini, tapi luar biasa input dan wawasan yang kita dapatkan dari perbincangan kita pada sore hari ini. Dan yang paling penting adalah mendiagnosis suatu rekurensi itu membutuhkan pemeriksaannya secara holistik ya. Jadi mulai dari anamnesis, pemeriksaan fisik, dan bila ada indikasi bisa dilanjutkan dengan pemeriksaan penunjang. Baik, sudah hampir 1 jam kita berdiskusi, maka sampailah kita di akhir acara Asogi. Semoga pembahasan kita membawa banyak manfaat bagi kita semua. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan seluruh atensi peserta Asogi dan mengingatkan kembali upcoming event Hogi pada bulan Desember nanti INASMI 2, INASGO Scientific Meeting yang kedua di Surabaya di Hotel Westin tanggal 9 sampai 12 Desember 2023. Akan ada simposium dan workshop di mana workshop akan terdiri dari workshop manajemen lesi prakanker dan surgery dan early bird registration sudah dibuka sampai akhir September. Dan kami juga membuka kesempatan untuk free paper dan juga video competition. Dan kami harapkan untuk bisa segera mensubmit abstrak karena akan ada hadiah yang menarik. Untuk info pendaftaran lebih lanjut bisa diakses di website Inasmith www.inasmith.com. Baiklah, jangan lupa untuk kembali mengikuti seri Asogi ke-86 berikutnya dengan tema follow up penderita kanker serviks pasca terapi pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 pukul 15.30 waktu Indonesia bagian Barat.
Sampai jumpa di Asogi seri berikutnya. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima Waalaikumsalam. kasih, Ya, Dr. Terima kasih dokter. semuanya. Izin Terima pamit. kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Begini ya. Sehat-sehat, Dokter Dery. Amin. Tadi